Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Wijayanti dari SMK Negeri 2 Blitar. Pada EJIS 2025 kali ini, saya memilih topik pemberdayaan siswa atau kegiatan berbasis proyek yang melibatkan siswa. Judul inovasi saya adalah TALK 3, TALK K3. TALK K3 ini adalah pembuatan video oleh siswa TALK 3 Bicara Cerdas, Selamat Bekerja. Pendidikan di era global menuntut inovasi dalam proses pembelajaran yang tidak hanya fokus pada penguasaan materi tetapi juga kompetensi siswa. TALK 3 adalah proses pembelajaran yang melibatkan siswa. Kesadaran akan keselamatan dan kesehatan kerja adalah aspek penting yang perlu ditanamkan kepada siswa sejak usia dini atau sejak usia sekolah. Tujuan dari TALK 3 atau TALK K3 Bicara K3 bagi siswa yang pertama tentu saja meningkatkan pemahaman tentang K3. Dan yang kedua tujuannya adalah pengembangan kreativitas dan keterampilan siswa. TALK 3 atau TALK K3 dilakukan secara berkelompok, lalu mereka menentukan topik, penyusunan naskah, dan mempelajari videografi. Tahap selanjutnya adalah produksi video, editing, dan publikasi yang dilakukan oleh siswa secara berkelompok. Indikator keberhasilan pembuatan video yang dilakukan oleh siswa, yang pertama adalah kualitas video tersebut, yang kedua keterampilan yang dikembangkan oleh siswa, baik itu tentang ide dari K3 maupun keterampilan yang lain seperti editing video, dan yang ketiga adalah dampak positif nyata yang dilakukan oleh siswa di lingkungan sekolah. Diharapkan pengetahuan siswa tentang K3 ini akan semakin meningkat dengan adanya pembelajaran berbasis proyek ini. Pengalaman yang bermakna, rasa percaya diri, dan menjadi agen perubahan K3 di lingkungan sekolahnya. Demikian pemaparan dari topik yang saya pilih. Selanjutnya akan saya sematkan salah satu hasil karya siswa, yaitu video tentang K3. Semoga bermanfaat. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pada hari ini kita akan membahas topik penting, yaitu tentang kesehatan kerja di lingkungan kantor. Bukan tentang angka, tetapi juga tentang pikiran dan hidup kalian yang terpenting. Pada kesempatan ini saya izinkan Ibu Luin untuk membuka meeting pada pagi hari ini. Terima kasih, Bu. Jujur, saya sudah 10 tahun kerja di sini. Target bulanan semakin meningkat, tetapi kursi kerja saya semakin bikin pinggang sakit. Akhir-akhir ini saya sering merasa mudah lelah. Saya juga, Bu. Terkadang masih sampai rumah saja kepala saya masih pusing karena melihat akan terus lembur, membuat pola makan dan tidur saya menjadi berantakan. Saya lebih ke masalah mata dan punggung. Tidur 8-10 jam bikin pegal luar biasa. Tapi kalau izin istirahat takut dibilang males. Justru itu yang harus dirubah, Min. Kita di HR sedang berusaha mendorong kebijakan merokok tiap 2 jam dan cuti untuk kesehatan mental. Tapi belum semua karyawan tahu atau manfaatkan. Betul, dari klinik kami lihat banyak keluhan seperti migrain, asam lambung, atau nyeri otot. Tapi sayangnya banyak yang menunda konsultasi karena merasa tanggung kerjaan.
Nah, disinilah pentingnya budaya kesehatan. Target itu penting, tetapi kesehatan dan mental kalian lebih penting. Apa ada solusinya? Mungkin kita perlu ruang relasi kecil atau jadwal senam pagi seminggu sekali. Atau kampanye meja sehat, jadi setiap meja diberi panduan posisi duduk dan pegangan. Dan upgrade kursi ekonomis, sumpah itu investasi jangka panjang. Saya akan bawa ini ke manajemen, tapi perubahan harus dari semua pihak. Jika ada yang merasa sakit atau burnout, jangan diam saja. Klinik selalu terbuka, jangan tunggu pingsan dulu baru datang ke klinik. Baik, saya simpulkan kita akan mendorong kebijakan kerja sehat, edukasi tempat duduk yang benar, jam istirahat yang teratur, dan pendekatan ke klinik. Apa semua setuju? Setuju.